teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngonten ini, baca buku diary aku waktu zaman sekolah, zaman SMA. Ini review bukunya dulu ya. Tapi sebelum nge-review buku itu, aku mau ngonten sambil makan batagor ya guys. Nah, ini buku. Kalau lihat detailnya, ini tuh buku ini itu aku gambar sendiri karena ini tuh dibeliin my sister. Dia pas dibeliinnya itu kosongan gitu. Tapi ini alay sumpah. Oh iya nih. Kelihatan gak sih? Mana ya? Nah ini nih. Saha coba F love kayak apa-apa. Nah ini anak SMA ya, cinta-cinta monyet. Bentar. Di halaman pertama. Itu kutipan kata-kata dari suatu novel dan juga Wattpad. Aku bacain ya. Bentar. Tapi ini tuh kutipan dari novel ya guys, bukan aku sendiri. Oke. Jika senja mengalah pada malam, maka aku di sini mengalah pada takdir. Abian Gabriel Damares. Itu tuh seingat aku, ini tuh Wattpad yang case-nya itu NCT Dream atau 127, pokoknya NCT, dan ini tuh Haechan, dimana Haechan tuh, kalian kalau yang suka baca Wattpad NCT, selalu Haechannya jadi Ubi. Dan ini pun sama, kayak Haechan tuh nggak pernah bahagia gitu loh. Di ceritanya itu orang-orang nggak pernah bikin Haechan bahagia gitu. Ini terus kita lewat-lewat ya, karena ini kutipan-kutipan doang. Nah ini mana ya? Oke. Setiap manusia pasti punya porsi sedih dan bahagianya masing-masing. Itu tuh inisial aku. Aku kapan bikin ini, sumpah aku nggak tahu. Jadi ini mungkin lagi burn out atau lagi sedih-sedihnya ya. Bentar, komat dulu. Dah, kepotong, sorry karena tadi komat dulu. Bukan tak ingin kembali, namun sepertinya dia tak membutuhkanku lagi. Someone. Ini aku yang nulis. Jadi itu di masa-masa dimana aku teh suka sama dia, tapi itulah udah nggak bisa kembali. Kayak ini ada dari suatu novel yang aku baca juga. Aku bacain ya. Yang terlihat baik dan peduli belum tentu itu asli. Marvel Algara. Terus ada lagi, kalau gue nggak dikasih bahagia itu artinya Tuhan maunya gue yang bahagiain orang-orang itu. Udah adil kan? Kanva Narendra. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi sampai kita mati. Kanva Narendra. Jadi aku lagi suka banget novel dari Martabak Kolor. Kalau kalian tahu itu novel, suka banget. Dan yang bikin nangisnya tuh waktu Kanvanya meninggal. Jadi aku tulis deh kata-katanya. Soalnya aku itu tipikal orang yang kalau misalkan nih baca Wattpad, baca novel, terus nemu kata-kata atau mungkin kata-kata kutipan dan kata-kata mutiara, aku tulis karena nanti aku baca lagi terus kayak, oh gini ya kata-katanya tuh, oh iya nih ternyata dari novel ini tuh relate loh sekarang gitu. Next ya, bentar.
Nyop dulu aku. Next. Mana ya? Mana sih? Mengenal tanpa sengaja, mencintai secara tiba-tiba. Maklum ya, namanya juga bocah SMA jadian. Kok jadian? Jatuh cinta. Tapi dari kata-kata ini tuh bisa menyimpulkan bahwa jatuh cinta itu nggak terduga. Entah kita ada di tempat mana, pokoknya kita lagi di mana, kapan waktunya itu nggak akan ada yang tahu. Ketika si hatinya tergerak ingin merasakan jatuh cinta sama seseorang itu, ya udah jatuh aja gitu. Nah, ini ada kutipan dari Wattpad juga. Kok suaraku? Kutipan itu, jangan buru-buru buat sembuh, rasain aja, abis itu selesai, bangkit lagi. Isam Karim. Dan ini pun sama dari Wattpad, yang case-nya itu Hechan, yang case-nya Siti gitu, dan bapaknya tuh Joni kalau aku nggak salah. Nah, dari kutipan itu, menurut aku bisa menyimpulkan atau bisa merangkum bahwa kayak kita itu, misalkan kita tuh lagi sakit, lagi terluka, tapi kita tuh jangan terlalu buru-buru untuk bangkit dari luka itu, tapi nikmatin aja luka yang kalian rasain, nikmatin aja sakitnya, sampai dimana sakitnya itu hilang, dan kalian tuh udah bisa berdamai sama rasa sakit itu, terus akhirnya kalian bisa bangkit lagi, seperti itu. Next. Menemukanmu dalam mimpi, melupakanmu dalam nyata. Si Asya. Ya, aku jadi ingat. Ini sebenarnya masih ingat sih sampai sekarang ceritanya. Jadi, ini kerudung aku gimana sih? Nah, aku cerita sedikit ya. Jadi, kata-kata ini tuh muncul saat ketika dimana aku itu mimpi seseorang yang ada di masa lalu, yang sampai sekarang itu aku tidak pernah bertemu lagi. Itu orang di masa aku SMP, kalau nggak salah ya, di masa aku SMP. Ada seseorang yang pernah aku temuin gitu. Sebenarnya kita pernah dekat, tapi ya takdir tidak merestui kita. Jadi kita tuh jauh, terus lost kontak. Nah, terus aku waktu SMA, terus SMA tuh jauh kan. Kalau aku tuh SMA bukan di Bandung, tapi di Garut. Nah, waktu itu tuh aku tuh mimpinya itu bukan cuma sekali, tapi berkala gitu loh. Sehari mimpi ini, hari berikutnya mimpi, tapi di momen yang berbeda. Misalkan gini, hari pertama aku tuh mimpi ketemu dia di jalan, terus dia tuh ngobrol atau apa, terus di hari keduanya tuh aku mimpi, tapi momennya tuh beda lagi, kayak aku ketemu dia di mana gitu, pokoknya beda situasi gitu. Nah, itu tuh kejadian itu tuh hampir 1 minggu aku mimpiin dia terus kan. Hampir selama seminggu aku mimpiin dia terus kan. Di situ aku kayak mikir lagi, loh ini kok mimpiin dia terus gitu, padahal aku tuh udah lupa sama dia, bahkan kayak sekarang mukanya pun aku nggak tahu gitu. Nah, terus udah gitu kayak udah mimpi, terus gak mimpi lagi, tapi di dalam pikiran aku tuh kayak pas bangun tuh, kok udah seminggu itu ya, terus udah seminggu tuh waktu itu tuh gini, kok nggak mimpiin dia lagi ya, padahal aku pengen ketemu lagi, kayak. Terus dari situ berusaha lah ngelupain dia gitu, karena ya buat apa sih kita ngingetin orang yang udah nggak sama kita lagi, kan itu percuma ya, diingat-ingat juga buat apa gitu loh. Karena apa ya, karena honestly dari aku awal udah nggak sama dia lagi, memutuskan untuk tidak bersama dia lagi, itu tuh
udah sampai sekarang, sampai aku udah keluar SMA, sampai aku udah kuliah, aku nggak ketemu lagi sama dia, dan aku nggak tahu dia di mana sekarang. Cuman ini cuman waktu setelah mimpi seminggu berkala itu, aku tuh sempat nyari sosmednya tapi nggak ketemu, terus ketemu deh sosmednya, tapi nggak nggak yang mukanya nggak yang mukanya diliatin gitu, tapi dia tuh gamers, terus udah kayak gitu cukup sudah tahu. Oh yaudah gitu, udah. Karena aku kalau misalkan mau lanjut nyari dia, berarti aku nggak bisa move on dong gitu. Aku tuh bilang kayak, aku di dalam hati tuh bilang kayak, Asya please move on, dah stop, jangan cari-cari dia gitu. Next ya. Malu aku menceritakan masa lalu gitu. Lanjut. Kalau kata aku, people come and go, sewajarnya aja, jangan terlalu terikat. Betul. Orang-orang itu jadi apa ya, orang-orang itu datang ke kita itu untuk datang dan pergi. Ada yang datang ke kehidupan kita dan ada yang pergi di kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita mau menaruh 100% kepercayaan sama seseorang itu adalah bakal nambahin kecewa kita, karena kita nggak bisa terus berharap si orang itu untuk stay sama kita selamanya, karena kan people come and go. Jadi untuk sekarang, karena mungkin udah kejadian, aku pernah berharap sama seseorang itu bahwa seseorang itu tuh bakalan stay sama aku untuk selamanya, tapi nyatanya tidak. Jadi sekarang aku sudah mempunyai prinsip bahwa aku nggak akan pernah lagi menaruh kepercayaan sepenuhnya sama orang lain. Kayak don't trust people 100% guys, karena itu dia orang-orang bisa pergi dari hidup kita. Makanya aku tuh tidak mau, kenapa aku tidak menanamkan rasa kepercayaan aku 100% kepada seseorang itu, karena seseorang itu tuh ada potensi untuk meninggalkan kita dan membuat diri kita tuh kecewa. Jadi kecewanya itu bukan karena orangnya, bukan karena si orang yang ninggalin kitanya, tapi karena kitanya yang terlalu percaya sama si seseorang itu gitu. Nah ini ada, tapi ini tuh diary bukan kata-kata, jadi ada panjang ya aku bacanya. Nanti aku harus geseran, nanti aku bikin di sini kata-katanya. Gak repot ngeditnya. Bentar, mau baca dulu ya, bukan makan. Bandung judulnya ya. Bandung, kota indah banyak kenangan. Entahlah, sepertinya negeri Pasundan ini diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Selain kota yang penuh dengan kenangan ini, kota ini juga adalah kota kelahiranku. Dari kecil hingga sekarang, selalu ada momen di kota ini. Kenangan yang menyedihkan hingga kenangan manis. Aku simpan di kota ini. Bandung, tolong salamkan rinduku karena aku sedang merindukan salah satu wargamu Bandung. Bentar. Jaga wargamu dengan baik sampai nanti kita bertemu kembali Bandungku. Lo tau gak sih, geli sendiri gitu loh aku bacanya. Udah lah ya. Ini ada nih. Panjang juga ini. Definisi orang tepat. Ih, seru ya, kita bahas juga di sini kayaknya. Definisi orang tepat itu seperti apa? Orang yang bisa bikin lo cerita bebas tanpa lo harus dihakimi. Orang yang memiliki semua kekurangan lo tanpa memandang status lo bagaimana. Ya, lo support lo menjadi lebih baik. Orang yang bisa membuat lo ngerasa nyaman, tenang, dan mengerti semua perasaan tentang perasaan lo. And dia yang mau berjuang sama lo, yang bisa ngontrol emosi, dan dia yang mau selalu untuk memperbaiki diri. Intinya kalau sama dia lo bisa jadi diri lo sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Tambahannya, definisi orang yang tepat itu adalah dimana kita itu bisa menjadi safe zone-nya
masing-masing gitu loh. Kayak misal kayak misalkan dia itu zona nyamannya tuh di aku, dan aku adalah zona nyamannya di dia. Dan definisi orang tepat itu adalah dua belah jiwa, anjay jiwa, dua belah jiwa yang bisa menerima kekurangan kita, bisa menerima kelebihan kita. Jadi kekurangannya kita saling lengkapi, dan misalkan aku punya kelebihan ini tapi dia punya kekurangan ini, si kelebihan kita dan kekurangan kita tuh bisa dijadikan satu dan jadi melengkapi. Itu definisi orang yang tepat ya guys, begitu. Itu kayaknya yang jadi yang terakhir, tapi ini ada bonus buat kalian. ini mah baru-baruan ini pas aku masuk kuliah. Ini ada salah satu puisi gitu ya. Males baca. Oke, kita baca. Sandikala itu hilang dari cakrawala bersamaan dengan Baskara yang kian bertemaram, seperti Ayanika itu yang telah hilang bersamaan dengan sang empu, menyisakan mengata yang begitu aksa, menjadikan rencana yang tak berujung, membuat asa yang semula kentara kini serasa fana. Gitu. Udah ya guys, udah nggak ada lagi nih. Terakhir matkul. Udah deh, itu dia isi dari aku. Kalau misalkan enggak apa ya namanya GJ ya maafin ya, karena aku kan cuma mau sharing doang sama kalian. Ya gitu aja deh. Semoga nggak ngebosanin dan semoga nggak freak ya ini video. So kalau kayak gitu, thanks for watching. See you next video. Bye bye.